Pagi ini tadi habis belanja ini pepaya muda, satu bungkusnya 2000 jadi 4000, dan ikan patin. Nah, ini ikan patinnya tadi 16.000, jadi belanja hanya 20.000. Nah, ikan patinnya sudah teriris-iris seperti ini ya, dapat 5 potong dan sudah dicuci bersih. Dan langkah selanjutnya ini mau dibuat sayur dan digoreng tepung. Nah, sebelum ikan patinya digoreng, ini dibumbuin dulu ya, agar nanti sore itu bumbunya udah meresap. Ini pakai bumbu instan yang simpel-simpel aja, seperti ketumbar bubuk. Kemudian ini mau cari lada. Oh iya, pakai Royco dulu. Lada bubuk, dan tepungnya ini pakai tepung cepat saji merek Sasa. Dan tambahkan air. Sebentar ya, ambil air. Nah, tambah air dikit dan dirunyet-runyet agar bumbunya itu meresap. Oh iya, kalian kalau pakai bumbu tambahan micin seperti Royco atau Masako, itu sebenarnya enak mana sih? Kalau misal untuk goreng-goreng gini, aku pakainya Masako. Jadi itu hemat kaldu atau penyedap non MSG ya, seperti Totole. Jadi dihemat-hemat ya. Nah, ini dirunyat-runyat, diamkan, nanti sore bisa digoreng. Ikan patinnya sudah dibumbui. Langkah berikutnya mencuci pepayanya. Ini pepaya muda ya, dicuci bersih dulu agar getahnya hilang. Dan kalau aku tambahin garam, nanti dirunyet-runyet dan dicuci. Jadi ini itu mau memasak sayur apa ya namanya nggak tahu sih, pokoknya sayur nanti di bumbu kuning gitu. Komen di bawah dong, enaknya masak apa ya untuk buka puasa dan sahur sekalian. Nah, ini sudah dirunyet-runyet dengan garam dan cuci kembali.
Ini untuk bumbu kuningnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai sesuai selera ya, kemudian kunyit, ketumbar, dan merica, kemudian garam. Nah, untuk bumbu sangrai gepreknya ini ada lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Agar gampang nguleknya, ini dipotong-potong dulu. Kemudian mulai mengulek. Menurut kalian diulek sama di blender itu memang beda nggak sih rasanya? Kalau aku sih sebenarnya sama aja, asalkan bumbunya itu pas. Jadi takarannya tuh pas, menurutku walaupun di blender pun rasanya tetap enak. Jadi menurut kalian, kalau masakan itu bumbunya di blender atau diulek itu lebih enak diulek, itu menurut kalian fakta atau mitos? Komen ya. Cerita sedikit juga ya, sebenarnya aku tuh dulu juga jarang masak, bahkan malah nggak bisa masak sih. Tapi mungkin karena jauh dari orang tua dan memang kebutuhan, jadi memang naluri wanita nanti kalau memang sudah saatnya bakal bisa sendiri kok. Jadi buat kalian para girls, cewek-cewek, kalau yang tidak bisa masak dan mau menikah, itu jangan panik, jangan takut, nanti kalian bakal bisa sendiri asalkan mau usaha dan belajar. Untuk bumbunya berapa, nanti pas enggak, rasanya enak enggak, itu semua pakai insting kalian masing-masing kok. Nah, ini sudah halus, tinggal digeprek lengkuas dan runyet daun salam dan daun jeruknya. Nah, setelah selesai mengulek, ini saatnya menumis, dan seperti biasa agar praktis menghemat cucian, menumis sekalian di pancinya seperti ini ya.
tumis-tumis sampai harum dan nanti warnanya berubah jadi lebih tua sedikit. Nah, seperti biasa karena sayang bumbunya, jadi cobeknya diberi air agar bumbunya terpakai semua. Ini pakai api kecil saja agar tidak gosong. Biarkan sebentar. Dan tuangkan airnya. Dan baru besarkan sedikit apinya, kemudian tambahkan air sesuai kebutuhan. Jadi ini nanti tanpa santan ya kuahnya. Aduk-aduk dan tunggu, biarkan hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih seperti ini, beri tambahan bumbu. Ini aku pakai kaldu ayam totole non MSG. Kemudian gula pasir 1 sendok teh. Dan masukkan pepaya mudanya. Setelah mendidih seperti ini, sepertinya insting mengatakan kalau kurang garam. Dan aku beri tambahan lada bubuk lagi sedikit. Tolong komen di bawah dong, sebenarnya kalau bulan puasa ini boleh incip gak sih? Walaupun incip kan di ujung lidah saja sudah terasa ya kurang apa. Sebenarnya boleh gak sih kayak gitu diincipi? Aduk-aduk dan tunggu tanak sebentar lagi. Nah, ini sudah tanak. Setelah ditambahin garam, ditunggu sebentar dan sudah matang. Ini sayur pepaya muda bumbu kuning. Lanjut, setelah selesai memasak sayurnya, ini ikan patin ya sudah dibumbuin tadi pagi. Ini kalau aku digoreng dulu karena ikan patin kan ikannya itu lembek gitu kan.
Kalau aku bumbuin, kalau aku goreng lagi, jangan sampai matang atau kering banget, kemudian nanti beri tepung dan goreng lagi. Nah, jangan lupa dibalik ya. Jadi ini gorengnya jangan terlalu kering banget karena nanti mau digoreng lagi. Takutnya kalau misal ikan patinya itu mentah kemudian langsung digoreng dengan tepung, takutnya dalamnya itu masih blenyek atau kurang matang. Ini seperti ini ikannya dan bisa diangkat. Setelah ikan patinya sudah tergoreng semua seperti ini, langkah berikutnya membuat tepung crispy ala rumahan. Jadi ini tepung racikan sendiri, tidak tepung instan ya. Ini aku menggunakan 9 sendok tepung terigu, takarannya 9 sendok makan ya. Dan ini aku tambahin tepung maizena 2 sendok makan. Setelah itu beri baking powder 1 sendok makan. Setelah itu aduk-aduk adonan tepungnya hingga merata. Ini aku tambahkan kaldu jamur, kemudian aduk kembali. Nah, ini sepertinya masih kurang asin atau kurang gurih, jadi aku tambahin micin kaldu ayam merek Raiko dan aduk-aduk kembali. Kalau misal nggak ada kaldu, bisa diganti garam dan lada bubuk ya. Setelah adonan keringnya tercampur rata, maka ambil piring wadah, ini buat adonan basahnya dari tepung yang sama. Ini aku pakai 2 sendok makan dan tambahkan air. Nah, tambahkan air. Jadi ini untuk lengketnya atau adonan basahnya.
Aduk-aduk terus sampai adonannya itu tidak ada yang menggerindil. Setelah adonan basah dan adonan keringnya siap, masukkan ikan patin yang sudah digoreng, masukkan ke dalam adonan basah dan lumuri dengan adonannya. Setelah itu masukkan ke adonan keringnya dan tepuk-tepuk, tekan-tekan di adonan atau tepungnya. Nah, lakukan itu terus sampai ikannya habis. Atau apabila ingin tepungnya itu tebal, bisa bolak-balik ya. Jadi setelah dimasukkan ke adonan keringnya, masukkan lagi ke adonan basahnya dan baru ke adonan keringnya lagi. Jadi dibolak-balik hingga 2 kali gitu. Nah, referensi lain selain digoreng tepung seperti ini, ikan patin juga dibakar enak. Kalau aku sih sebenarnya suka di bumbu merica gitu, di kuah kuning bening. Tapi karena Miswa nggak suka, ya jadi digoreng tepung aja. Nah, hingga adonannya terlumuri seperti ini ya. Ini nanti kalau sudah jadi bakal crispy, kriuk, dan tahan lama.
Nah, ini sudah siap diangkat ikannya.